Jika kita melintasi Jalan Malioboro, di sepanjang jalan tersebut sampai titik 0 km, tidak hanya berdiri bangunan pertokoan, melainkan pula bangunan peninggalan masa kolonial, salah satunya Benteng Vriendeboek. Benteng Vriendeboek merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta semenjak pemerintah kolonial Belanda masuk ke Yogyakarta. Setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu. Berdirinya Benteng Vriendeboek di Yogyakarta tidak lepas dari lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Keraton Kesultanan Yogyakarta pertama dibangun pada tanggal 9 Oktober tahun 1755. Setelah keraton mulai ditempati, kemudian dibangun bangunan pendukung lainnya seperti Pasar Gede, masjid, alun-alun dan bangunan pelengkap lainnya. Kemajuan keraton semakin pesat, sehingga hal ini membawa kekhawatiran bagi pihak Belanda. Oleh karena itu, pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton. Pembangunan benteng tersebut dengan dalih agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sektarnya. Akan tetapi di balik dalih tersebut, Belanda mempunyai maksud tersendiri, yaitu untuk memudahkan Belanda dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Letak benteng yang hanya satu jarak tembak meriam dari keraton dan lokasinya yang menghadap ke jalan utama menuju keraton menjadi indikasi bahwa fungsi benteng dapat dimanfaatkan sebagai benteng strategi, intimidasi, penyerangan dan blokade. Dengan kata lain bahwa berdirinya benteng tersebut dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu Sultan berbalik menyerang Belanda dan berubah memusuhi Belanda. Pada tahun 1760, mulai dibangun sebuah bangunan yang digunakan sebagai benteng company. Bangunan benteng ini masih sangat sederhana, dan pada tahun 1767, oleh Gubernur Pantai Utara Jawa di Semarang meminta kepada Sultan agar benteng tersebut dibangun lebih kuat untuk menjamin keamanan orang-orang Belanda. Berkat izin Sri Sultan Hamengkubuwono I, pembangunan benteng selesai pada tahun 1787 dan di bawah pimpinan Gubernur Johannes Sioebek, diresmikan menjadi benteng company, dengan nama Rustenburg yang artinya tempat istirahat. Benteng Rustenburg mengalami perkembangan yang cukup pesat, dan pada tahun 1867 di Yogyakarta mengalami gempa bumi sehingga benteng memerlukan perbaikan. Setelah pemugaran selesai oleh Daendels, nama benteng Rustenburg diubah menjadi Benteng Vriendeboek yang artinya perdamaian.
Seiring dengan berjalannya waktu, Benteng Vriendeboek merekam peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kota Yogyakarta. Pada masa penguasaan Inggris tahun 1811 sampai tahun 1816, benteng ini dikuasai oleh pemerintah Inggris di bawah penguasaan John Crawfurd atas perintah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pada masa penguasaan Inggris, terjadi peristiwa penting di tempat ini, yaitu terjadinya penyerangan serdadu Inggris dan kekuatan-kekuatan pribumi ke Keraton Yogyakarta pada tanggal 18 sampai tanggal 20 Juni tahun 1812 yang dikenal dengan peristiwa Geger Sepoi. dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkahku terhenti, ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera, orang duduk bersila, musisi jalanan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu, merintih sendiri di taman teruk katamu. Pada tanggal 5 Maret tahun 1942, ketika Jepang menguasai kota Yogyakarta, benteng ini diambil alih oleh tentara Jepang. Beberapa bangunan di Benteng Vriendeboek digunakan sebagai tempat tawanan orang Belanda dan orang Indonesia yang melawan Jepang. Benteng Vriendeboek digunakan pula sebagai markas Kemptei dan juga sebagai gudang senjata serta amunisi tentara Jepang.
Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Benteng Vriendeboek diambil alih oleh instansi militer Republik Indonesia. Namun, ketika terjadi peristiwa agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember tahun 1948, benteng ini dikuasai oleh pasukan Belanda pada tahun 1948 sampai 1949. Belanda menjadikan benteng ini untuk markas tentara 4G Informatie voor Geheimen, yaitu Dinas Rahasia Belanda. Di samping itu, benteng ini juga digunakan sebagai markas batalion pasukan dan penyimpanan perbekalan berbagai peralatan tempur. Oleh karena itu, pada peristiwa serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949, pasukan TNI menjadikan benteng ini sebagai salah satu sasaran serangan untuk dapat menaklukkan pasukan Belanda. Pada tanggal 29 Juni tahun 1949, setelah mundurnya pasukan Belanda dari Yogyakarta, maka pengelolaan Benteng Vriendeboek dipegang oleh APRI Angkatan Perang Republik Indonesia. Tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkahku terhenti, ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera, orang duduk bersila, musisi jalanan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu, merintih sendiri di Pada tahun 1992 sampai sekarang, berdasarkan SK Mendikbud RI Prof. Dr. Fuad Hasan nomor 0475/1992 tanggal 23 November tahun 1992, secara resmi Museum Benteng Vriendeboek menjadi museum khusus perjuangan nasional dengan nama Museum Benteng Vriendeboek Yogyakarta yang menempati tanah seluas 46.574 meter persegi. Kemudian tanggal 5 September tahun 1997, dalam rangka peningkatan fungsionalisasi museum, Museum Benteng Vriendeboek Yogyakarta mendapat limpahan untuk mengelola Museum Perjuangan Yogyakarta di Brontokusuman Yogyakarta berdasarkan SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor KM 48 OT 001 MKP 2003 tanggal 5 Desember tahun 2003.